Halo anak-anakku semua, di hari ini kita bersama-sama akan belajar dalam topik Aku Tumbuh dan Berkembang. Di dalam pendidikan agama Katolik kelas 3 tahun pelajaran 2024-2025. Pada topik Aku Tumbuh dan Berkembang memiliki kompetensi dasar yang harus dicapai, yaitu mampu mensyukuri pertumbuhan dan perkembangan diri sebagai anugerah Allah. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan diri. Yang ketiga, mengenal pertumbuhan dan perkembangan diri sebagai anugerah Allah. Dan yang keempat adalah mendaraskan doa syukur atas kemampuan diri yang dianugerahkan oleh Tuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena diberi anugerah untuk bertumbuh dan berkembang. Bimbinglah kami untuk selalu menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang cerdas, dan anak yang berbakti kepadamu. Semua doa ini kami haturkan dalam kuasa-Mu karena Allah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anakku, yang perlu kita pahami bahwa tubuh kita akan selalu terus bertambah besar hingga menjadi dewasa nanti. Ketika kalian melihat rangkaian foto album kalian waktu masih bayi sampai sekarang, pasti bentuk tubuhmu, besarnya kepalamu, panjangnya rambutmu itu berbeda-beda. Inilah yang dinamakan bertumbuh. Kita harus selalu makan dan istirahat yang cukup agar tubuh dapat bertumbuh dengan sehat serta kuat. Pikiran dan perasaan kita juga akan terus berkembang menjadi cerdas dan bijaksana. Orang tua, guru, dan para pendidik lainnya senantiasa selalu membantu kita untuk dapat tumbuh dan berkembang. Karena itu, teruslah belajar dan berlatih dengan tekun. Ikutilah nasihat orang tua, nasihat guru, nasihat para pendidik dengan taat dan penuh dengan semangat. Nah, maka dari itu kita harus memahami pengertian dari bertumbuh. Apa sih bertumbuh sebenarnya? Bertumbuh merupakan sebuah perubahan bentuk di dalam tubuh kita, seperti halnya kita waktu masih bayi sampai sekarang sudah mengalami perubahan bentuk tubuh, mulai dari kaki yang mungil sekarang menjadi kaki yang lebih besar, rambut yang pendek sekarang rambutnya menjadi panjang. Itu adalah salah satu contoh dari bertumbuh. Selain itu juga bisa kita lihat dari bentuk tubuh kita yang semula ramping, kecil, kurus, sekarang menjadi lebih gemuk, yang dulunya pendek sekarang menjadi lebih tinggi. Semua orang pasti akan mengalami pertumbuhan di dalam setiap dirinya. Dan tidak bisa kita pungkiri, semua orang akan bertumbuh sesuai waktunya masing-masing. Apa saja yang bisa kita lakukan supaya tubuh kita itu dapat bertumbuh dengan baik? Yang pertama, kita bisa tidur cukup. Yang kedua, kita harus makan makanan yang bergizi, minum minuman yang sehat. Yang ketiga, harus rajin berolahraga. Yang keempat adalah kita harus dapat menjaga kebersihan diri kita. Setidaknya mandi minimal 2 kali sehari, pagi dan sore. Jangan lupa juga gosok gigimu, serta cuci rambutmu dengan menggunakan sampo. Selain bertumbuh, hidup kita juga mengalami sebuah perkembangan, berbeda dengan pertumbuhan. Perkembangan ini ruang lingkupnya adalah kemampuan kita, bertambahnya kemampuan, bertambahnya sesuatu yang bisa kita lakukan oleh diri kita sendiri. Contoh-contoh dari perkembangan yang dialami oleh manusia, khususnya anak-anak, adalah yang pertama, dulu waktu masih bayi, kamu masih minum menggunakan dot, yaitu minum susu. Sekarang kamu bisa makan makanan dengan tanganmu sendiri, bisa makan nasi. Itu namanya adalah perkembangan kemampuan makan. Yang kedua,
Apabila kamu punya hobi bermain gitar, semula kamu tidak pandai di dalam memainkan gitar, sekarang setelah mengalami beberapa kali latihan, kamu semakin cakap di dalam bermain gitar. Dan yang ketiga, perkembangan iman kepada Yesus semakin kuat karena kita hidup secara pelayanan di dalam gereja yang mampu menguatkan kehidupan iman kita sebagai umat beragama. Setiap perkembangan yang ada di dalam diri manusia itu perlu kita tempa supaya dapat berkembang dengan baik. Bagaimana cara kita dapat mengembangkan berbagai talenta-talenta yang ada di dalam diri kita? Yang pertama, berlatih dengan rutin. Yang kedua, terlibat di dalam pelayanan gereja. Yang ketiga, belajar dengan tekun. Dan keempat adalah kita bermain bersama teman. Selain kita, Yesus pun juga mengalami perkembangan dan pertumbuhan seperti halnya yang disampaikan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 39 sampai 40. Yesus bertambah besar. Setelah Yesus dipersembahkan di bait Allah oleh orang tuanya, mereka kembali ke rumahnya di Nazaret. Yesus bertambah besar dan kuat. Ia bijaksana sekali. Kasih karunia Allah ada padanya. Dalam bacaan ini kita bisa mengetahui bahwa pertumbuhan yang dialami Yesus berdasarkan Injil Lukas bab 2 ayat 39 sampai 40 adalah Yesus bertambah besar dan kuat. Sedangkan perkembangan yang Yesus alami adalah Yesus semakin menjadi bijaksana, kasih karunia Allah juga terjadi pada diri Yesus. Itulah perkembangan dan pertumbuhan yang juga dialami oleh Yesus. Sebagai manusia, Yesus juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Ia dibesarkan di dalam satu keluarga yang disebut dengan keluarga Nazaret. Orang tuanya merawat dan mendidik Yesus dengan sepenuh hati. Yesus dan kita semua diberi sebuah anugerah oleh Allah Bapa di surga untuk dapat bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat, manusia yang kuat, manusia yang cerdas, dan manusia yang bijaksana. Setelah kita belajar bersama-sama dalam topik Aku Tumbuh dan Berkembang, mari kita evaluasi bersama-sama dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, selain tubuhnya bertambah besar, apalagi perkembangan yang dialami oleh Yesus? Pertanyaan yang kedua, siapa sajakah orang yang membantu Yesus untuk dapat bertumbuh dan berkembang? Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang ingin kamu lakukan supaya dapat menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bijaksana seperti Yesus? Demikian rangkaian proses pembelajaran dalam topik Aku Tumbuh dan Berkembang. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan untuk soal evaluasinya. Dan saya hanya bisa berdoa, semoga kita selalu memperoleh berkat dari Allah Bapa di surga. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang akan datang.